Merespon pertanyaan masyarakat yang juga muncul di media sosial perihal penghitungan sementara Capres dan Cawapres di web KPU, Bawaslu menegaskan bahwa Sirekap bukanlah penentu rekapitulasi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama Sindo Sore, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi pihak KPU, namun hingga saat ini masih belum dapat bergabung. Ya, selamat sore Pak Alphonse. Sore Mirva. Ya, Pak Alphonse, apa kiranya indikasi penyebab Sirekap bermasalah? Satu, memang bebannya yang berat dan kurang dipersiapkan dengan baik. Malah kami menerima informasi bahwa ini masih tetap di-host di cloud asing ya. Itu mungkin perlu menjadi satu perhatian agar dibenarkan, diluruskan prakteknya. Jangan melanggar ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Lalu soal ketidakakuratan dan transparansi. Kalau transparansi menurut saya sih cukup transparan lah, karena semua ini kan di backup dengan foto C1. Jadi rasanya nggak bisa lebih transparan lagi. Tetapi dari sisi keakuratan, nah itu yang perlu menjadi perhatian dan dukungan dari semua, karena kalau ada beberapa kasus yang dikeluhkan hari ini, di mana salah satu contohnya ada angka yang 117, kenapa bisa muncul di dokumen di Sirekap, di PDF-nya, itu 117 tapi munculnya 617. Nah, dan kenapa ini bisa diloloskan, sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jadi mungkin Sirekap ini disempurnakan lagi, ya kan? Dibuat logiknya. Jadi misalnya ini yang kasus tadi total suara 202, lalu ada suara salah satu paslon yang karena 117 salah masuk jadi 617, itu jadi total suara suara salah satu paslon saja lebih besar dari total suara. Nah, harusnya program Sirekap ini kan sedikit pintar dong. Masa ada suara paslon yang lebih besar dari total suara? Kalau misalnya ini terjadi, kan harusnya disingkirkan dulu, diperiksa dulu, baru kalau udah diperiksa oleh manusia bahwa oh ini salahnya di sini, dibenarkan 617 harusnya 117, baru boleh diteruskan. Jadi jangan men-treat data itu hanya sebagai simbol yang tidak ada nilainya. Jadi 617 harus dinilai secara logik, 617 dijumlahkan. 617 kalau lebih besar dari 202 ya nggak boleh, artinya logiknya nggak masuk kan. Harusnya hal itu sudah dipertimbangkan dari jauh-jauh hari. Kita juga jadi pertanyaan, ini kenapa programnya sedemikian kurang pintarnya begitu, Mirva? Iya, Pak Alphonse, mungkinkah juga karena memang masalah transparansi, terkait transparansi ternyata memang karena Sirekap ini bermasalah atau tidak bisa diakses, susah diakses, error begitu, jadi menjadi curiga begitu masyarakat tentang transparansi itu sendiri. Jadi kalau mengenai masalah transparansi ini kan antara hasil dari Sirekap dengan hasil nyata di lapangan itu sinkron atau tidak. Dan sebagai catatan, ada juga situs lain atau organisasi lain juga melakukan foto C1 dan bisa jadikan perbandingan dengan foto di KPU dan yang dipakai di Sirekap. Kalau saya melihat di situ tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan ada badan independen yang bisa melakukan foto. Dan setelah melakukan pengecekan atas terjadinya kesalahan OCR, Optical Character Recognition, pengenalan karakter oleh Sirekap ini, terjadinya ditengarai bukan karena kesengajaan. Dasarnya apa? Karena kesalahannya terjadi merata di tiga paslon. Paslon 1, paslon 2, paslon 3, tiga-tiganya juga salah gitu loh. Jadi tidak ada yang, oh ini terjadi penggelembungan di salah satu paslon aja, paslon lain malah terjadi dikurangi gitu. Nah itu kita bisa curigai terjadi kesalahan, tetapi ini terjadinya merata. Di tiga paslon ini memang menggelembung gitu loh. Jadi memang kalau dari situ kita bisa simpulkan bahwa ini memang kesalahan sistem, bukan didesain untuk menguntungkan salah satu paslon. Di samping itu, andaikan didesain untuk menguntungkan satu paslon, itu juga dengan mudah akan terungkap. Kenapa? Kan tadi banyak organisasi independen yang melakukan foto C1 semua, lalu mereka melakukan rekap sendiri. Rasanya ini nggak bisa lolos gitu loh.
Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan besar adalah kemampuan dari Sirekap ini, logiknya jalan nggak sih gitu yang tadi. Kenapa kok suara paslon bisa lebih besar dari suara total di beberapa TPS gitu? Nah itu yang sangat simpel, kan tinggal membandingkan antara database yang ada dengan database yang dimasukkan. Nah kalau yang kami lihat juga yang salah itu kemungkinan karena waktu upload ada perbaikan oleh petugas TPS-nya. Nah, mungkin dia salah ketik. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kelihatannya surat yang difoto itu C1-nya terlipat, sempat dilipat berapa banyak sehingga ini menjadi sulit untuk dibaca. Lalu tintanya, walaupun sebenarnya sekarang dia pakai tinta biru. Sebenarnya sekarang teknologi yang baru sih nggak harus tinta hitam seperti jadul ya. Tapi itu yang menjadi catatan mengapa terjadi penyimpangan dan error yang mengakibatkan masyarakat jadi bertanya-tanya. Baik, berarti tanggapan Pak Alphonse lebih ke sistemnya, pure di sistemnya ya. Tapi kalau kabarnya tentang kesalahan pembacaan data di web kpu.gp.id lantaran Sirekap bermasalah ini, pandangan Pak Alphonse sendiri bagaimana? Ya soal situsnya KPU itu memang ya ini menjadi catatan lah. Mungkin ya saya kasihan juga dalam arti KPU sekarang kan jadi sorotan, tapi dia juga harus mengerti bahwa kita kan semua sudah pemilu. Anda memang tugasnya sebagai KPU harus mempersiapkan diri, diakses oleh jutaan orang pada saat yang sama. Harusnya Anda siapkan itu dari 6 bulan yang lalu gitu loh. Jadi sekarang kita berusaha mengerti, tetapi itu kan memang tugas Anda gitu loh. Jadi ya mohon juga sadari posisi Anda dan kewajiban Anda untuk melayani masyarakat yang memang haus informasi, yang memang transparan. Saya pikir cukup transparan dari Sirekap ini, tetapi untuk kehandalannya dan operasional apakah Anda menaati peraturan atau tidak, nah itu yang perlu Anda perbaiki dan Anda pertimbangkan dengan baik gitu loh. Berarti nama baik KPU juga dipertaruhkan saat ini karena masalah Sirekap ini sendiri ya? Ya, jadi kita memang harapkan kalau bisa jangan down deh. Aduh, ini Anda harusnya udah siap-siap kok. Semua orang akan menyerbu rumah Anda. Anda siapkan hal-hal yang perlu gitu loh. Jadi persiapkan webnya dengan baik, persiapkan load balancingnya, persiapkan kalau misalnya ada antrian bisa diatur dengan baik, lalu kapasitasnya ditingkatkan pada hari hanya waktu Anda diakses sehingga tidak mempermalukan diri Anda dan bangsa Indonesia juga malu kan. Masa KPU yang sedemikian besar ini tidak mampu menampung trafik yang memang sudah dapat diduga akan sangat besar. Ketika akhirnya semua ini terjadi, apa sebaiknya langkah KPU ketika Sirekap ini bermasalah? Ya saya pikir sekarang sudah terjadi. Kita mau mengubah itu udah nggak mungkin lagi. Ini udah berjalan ya kan. Sudah terlambat. Identifikasi saja di mana masalahnya, kenapa sulit diakses. Lalu kalau misalnya untuk kesalahan OCR atau apa, ya kalau saya melihatnya terbalik. Anda justru memiliki data 800.000 lebih titik, lalu Anda mempunyai 5 dokumen yang diupload, itu sekitar 4 juta dokumen, itu sebenarnya bisa untuk mentrain AI yang sangat pintar. Dan kedepannya Anda malah itu jadi peluang. Saya nggak tahu kalau ada yang melihat itu sebagai beban. Saya melihat itu sebagai peluang. Tapi itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nanti Anda akan punya AI yang pintar sekali. Diupload apa aja dia udah ngerti. Oh ini salah di sini, salah di sini. Tapi kalau lihat dari OCR-nya masih salah baca atau misalnya sistemnya nggak pinter, masa suara paslon bisa lebih besar dari suara total, ya itu ya sistemnya sangat kurang pintar gitu loh. Dan perlu diperbaiki. Baik. Nah kalau saat ini kan memang Bawaslu juga masih mengkaji masalah yang ditemukan dalam pengelolaan data. Tanggapan dari Pak Alphonse sendiri bagaimana? Ya kita harapkan Bawaslu bisa menjalankan dengan baik lah. Lihatlah aturannya yang gimana, apakah ada yang dilanggar, apakah memang penggunaan cloud misalnya sesuai dengan peraturan, atau kalau ada yang dilanggar ya memang perlu melakukan teguran kepada KPU. Dan kami harap ini bisa menjadikan pelajaran supaya
KPU kedepannya bisa menjaga lebih baik lagi 5 tahun lagi kan ada. Sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah kan yang juga nanti akan memerlukan resource seperti ini lagi. Saya pikir ini kita harus selalu belajar, jangan terperosok lubang yang sama berkali-kali. Pak Alfons, kalau masalah error ini, apakah mungkin sinyal internet yang lemah juga jadi penyebab aplikasi Sirekap ini rawan bermasalah? Kalau masalah sinyal internet yang lemah itu adalah masalah dari ketidakmampuan dari petugas di lapangan untuk mengirimkan data. Kalau error dari sini, kemungkinan besar sih error dari servernya. Dia tidak mampu menghandle banyaknya data yang request untuk menghubungi data. Jadi itu dua hal yang memang perlu diperbaiki. Jadi yang kalau di daerah memang dia susah untuk akses, ya mungkin dia perlu mencari satu titik di mana dia bisa mengakses dengan baik, kan udah difoto tinggal diupload. Atau bahkan saya baca ada juga yang karena saking gemesnya sistemnya ini sangat sulit untuk diupload, akhirnya dikirim fisiknya secara ini. Ya sudah, dicari solusinya kalau yang masalah keterbatasan jaringan di daerah. Kalau masalah servernya KPU sendiri, ya mungkin ya disarankan cobalah perbaiki. Kalau memang timnya ini perlu dukungan, aku yakin dari APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet, Asosiasi Cloud Indonesia, semuanya dengan senang hati akan membantu gitu loh. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan ada masalah apa, kita semua mau kok. Kita kan malu juga gitu loh. Betul. Kalau misalnya KPU ini juga menjadi sulit diakses, jadi nanti malah diragukan oleh orang gitu loh. Baik. Kita tentu berharap Sirekap ini dapat berfungsi normal kembali. Terima kasih Bapak Alfons Tanujaya selaku pakar keamanan siber atas perbincangan di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.